Pagi hari dimulai seperti biasa, alarm dari handphone mulai bergetar hebat, menarik paksa kesadaran kita dari sisa-sisa mimpi semalam. Dengan mata yang masih berat, jemari secara otomatis membuka aplikasi pertama, seperti WhatsApp. Puluhan notifikasi ucapan selamat pagi langsung menyambut pagi harimu. Sambil menggeliat, kamu teringat belanjaan di Tokopedia semalam. Benar saja ada notifikasi dari aplikasi Gojek. Kamu pun beranjak mengambil paket berisi sabun muka dan sampo dari produk Unilever yang baru saja tiba. Lalu sekilas pandanganmu tertuju ke jam dinding yang membuatmu panik. Sudah jam 7:30 padahal rapat pagi via Google Meet dimulai jam 9. Kamu pun buru-buru menyalakan laptop, berusaha membalas beberapa email penting di Gmail sebelum bersiap. Sarapan tentu tidak sempat. Rencananya kamu pesan kopi dan roti lewat GoFood saja nanti di perjalanan. WhatsApp, Tokopedia, Gojek, Unilever dan Google itulah 5 nama besar yang menjadi fondasi 1 jam pertamamu hari ini. Bagaimana jika saya bilang setiap interaksi barusan, setiap aplikasi yang kamu sentuh, setiap rupiah yang kamu belanjakan, semuanya sangat dipengaruhi oleh satu entitas tunggal yang sama, sebuah nama yang mungkin pernah kamu dengar dalam bisik-bisik di forum investasi maupun konspirasi. Nama itu adalah BlackRock. Banyak yang menyebut mereka sebagai dalang pengendali ekonomi global. Tapi hari ini, kita akan mengungkap sebuah kebenaran yang jauh lebih rumit dan mungkin lebih mengakar daripada sekadar cerita konspirasi. Inilah mengapa semua yang pernah kamu dengar tentang BlackRock mungkin saja belum seberapa. Apa itu BlackRock? Sederhananya, BlackRock adalah perusahaan manajemen investasi terbesar di planet ini. Tak berlebihan jika kita menyebutnya seperti itu. Nyatanya mereka mengelola aset senilai 10 triliun dolar. Untuk memberimu gambaran, itu setara dengan setengah dari seluruh kekuatan ekonomi Amerika Serikat yang dipegang oleh satu entitas perusahaan. Angka sebesar itu tentu membuat kita berpikir mereka adalah penguasa jahat yang memiliki segalanya. Dan disinilah kesalahpahaman pertama terjadi. BlackRock sebenarnya tidak memiliki Unilever maupun Google. Mereka juga tidak memiliki saham-saham yang tadi disebutkan. Lalu siapa pemiliknya? Jawabannya adalah klien mereka. Mungkin uang pensiunan ayahmu, atau kekayaan para miliarder. Itulah yang mereka kelola. BlackRock hanyalah manajernya. Mereka adalah penjaga uang orang lain. Tapi jangan salah, menjadi penjaga dari harta sebanyak itu memberi mereka pengaruh yang luar biasa. Perusahaan-perusahaan raksasa akan melakukan apa saja untuk menjaga kepercayaan dari BlackRock. Hal itu dilakukan supaya investasi triliunan dolar itu tidak ditarik begitu saja dari perusahaannya. Mereka mungkin bukan pemiliknya, tapi mereka jelas punya kuasa. Kekuasaan sebesar ini tentu tidak muncul dalam semalam. Anehnya, fondasi kekuasaan BlackRock justru dibangun di atas reruntuhan krisis ekonomi terbesar di zaman kita. Mari kita kembali ke masa di mana dunia berada di ambang kehancuran. Cerita ini dimulai 34 tahun lalu bersama seorang pria bernama Larry Fink. Dengan visinya, BlackRock meroket dari perusahaan bernilai 5 juta dolar menjadi 8 miliar dolar hanya dalam 5 tahun. Dan klien mereka tentu saja bukan institusi biasa melainkan institusi-institusi raksasa. Namun, titik balik sesungguhnya datang pada tahun 2008. Saat krisis keuangan global menghancurkan ekonomi dunia dan banyak bank raksasa bertumbangan, pemerintah Amerika panik. Dan mereka butuh seseorang untuk membersihkan kekacauan dan mengelola aset-aset beracun ini dari ban yang runtuh. Lalu, siapa yang mereka panggil? Tentu saja BlackRock. Tanpa persaingan, BlackRock mendapatkan kontrak eksklusif yang memberi Larry Fink, yang sudah sangat kaya, dan memberinya kekuatan yang lebih besar lagi, sebuah jalur langsung ke jantung pemerintahan Amerika. Pola yang sama yang terulang di tahun 2020. Saat pandemi COVID mengguncang pasar global, lagi-lagi pemerintah Amerika menunjuk BlackRock untuk menstabilkan The Fed. Setiap kali ada ketidakpastian dan ketakutan ekonomi, BlackRock justru keluar sebagai pemenang yang lebih kuat. Dengan kekuatan sebesar ini, datang pula sorotan dari publik. BlackRock tahu mereka harus terlihat bertanggung jawab. Dan pada tahun 2020,
Mereka meluncurkan sebuah kampanye brilian yang akan mengubah wajah dunia korporat selamanya, tentu dengan menyembunyikan kemunafikan mereka sendiri. Musim panas 2020. Dunia bergejolak. Di tengah isu sosial yang memanas, BlackRock maju ke depan panggung dengan sebuah pesan mulia. Mereka menyatakan bahwa perusahaan harus punya tujuan sosial. Dengan itu mereka akan mulai memberi skor pada setiap perusahaan berdasarkan nilai ESG, Environmental, Social dan Governance, atau lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan. Perusahaan yang ramah lingkungan atau mendukung keberagaman akan dapat skor tinggi. Tentu ini konsep yang bagus di atas kertas. Perusahaan yang dianggap baik akan lebih diunggulkan. Dan itu memang berhasil. Sebutan atau label ESG pada beberapa perusahaan, di laporan keuangannya tercatat meroket mulai di bawah 1% menjadi hampir 20%. Tapi di dunia nyata, ceritanya tak seindah dongeng. Inilah awal dari kemunafikan terbesar BlackRock. Meskipun mereka lantang menyuarakan investasi hijau, faktanya BlackRock adalah investor tunggal terbesar di dunia dalam bahan bakar fosil. Walaupun mereka memang pernah mengguncang dewan direksi perusahaan raksasa, seperti halnya pada perusahaan minyak ExxonMobil untuk mendorong kebijakan iklim, sebuah langkah yang kemudian dipuji banyak orang. Namun, aksi itu terasa hampa ketika miliaran dolar mereka terus mengalir ke industri yang sama, yang berarti mereka juga sama merusak lingkungan. Cerita ini lebih terasa seperti pencitraan daripada perubahan sejati. Tapi kemunafikan ini tidak berhenti di situ. BlackRock tercatat lantang bicara menentang kekerasan senjata di Amerika, tapi di sisi lain mereka adalah investor terbesar di produsen senjata seperti Sturm Ruger dan Vista Outdoor. Tak hanya di situ saja, ada juga dana dirgantara dan pertahanan. Mereka menginvestasikan miliaran dolar ke kontraktor senjata yang memasok perang di seluruh dunia, termasuk konflik di Yaman yang didanai oleh uang pembayar pajak Amerika. Sambil mempromosikan ESG, mereka menjadi manajer aset global pertama yang mendapat akses penuh ke dana investasi di Tiongkok. Mereka juga merupakan salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan-perusahaan Rusia selama bertahun-tahun sebelum invasi ke Ukraina. Publik pun mulai bingung dengan fakta bahwa mereka bicara ke kiri, tapi uang mereka berjalan ke kanan. Pertanyaan pun muncul, bagaimana mereka bisa mengelola portofolio yang begitu kontradiktif dengan presisi luar biasa? Dan jawabannya bukan hanya pada kecerdasan manusia, tetapi pada sebuah sistem teknologi maha canggih yang menjadi jantung operasional mereka. Rahasia di balik dominasi BlackRock terletak dalam sebuah alat canggih. Alat ini memiliki nama Aladdin. Bukan jin dari negeri dongeng, melainkan sebuah perangkat lunak super canggih yang mereka ciptakan pada tahun 1998. Aladdin adalah otak dari segalanya. Sistem ini memantau dan menganalisis setiap investasi mereka, memprediksi risiko pasar, bahkan mengumpulkan data dari jutaan investor untuk memprediksi probabilitas gagalnya sebuah investasi. Teknologi inilah yang membuat produk andalan mereka, ETF atau Exchange Traded Funds, dan menjadi begitu populer. ETF pada dasarnya adalah keranjang investasi yang terdiversifikasi, yang mampu mengurangi risiko bagi investor mereka. Dan berkat Aladdin, BlackRock adalah rajanya ETF. Semakin banyak orang berinvestasi, semakin kuat pula Aladdin, dan semakin dominan pula BlackRock. Sebuah siklus yang nyaris tak bisa dihentikan. Kekuatan teknologi dan finansial yang terkonsolidasi ini bukan lagi sekadar angka di layar monitor. Ia memiliki dampak langsung pada harga-harga yang kamu bayar setiap hari dan pilihan yang kamu miliki sebagai konsumen. Apa kalian pernah merasa harga minyak goreng dari berbagai merek hampir mirip semua? Atau harga mie instan, sabun, bahkan air mineral, bedanya cuma ratusan rupiah padahal mereknya beda? Itu bukan sekadar karena mekanisme pasar, bukan juga kebetulan. Di balik merek yang seolah bersaing itu, banyak yang ternyata dimiliki oleh perusahaan induk yang sama. Bahkan jika kamu telusuri lebih dalam lagi, kamu akan menemukan nama-nama asing yang tak pernah terdengar. Dua di antaranya adalah BlackRock dan Vanguard, dua raksasa keuangan global yang memegang saham di berbagai perusahaan consumer goods terbesar dunia. Mulai dari produsen makanan, logistik,
e-commerce, sampai perusahaan distribusi retail yang beroperasi juga di Indonesia. Konsolidasi kepemilikan ini mencekik persaingan, mengurangi pilihan konsumen, dan pada akhirnya membuat harga-harga melambung sesuai keinginannya. Bahkan pendiri Fangwar sendiri memperingatkan bahwa konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir manajer aset adalah resep terbentuknya suatu bencana. Lalu apa masalah terbesarnya? Masalahnya adalah sistem ini dirancang agar kita terus ikut serta. Semakin besar BlackRock, semakin murah biaya investasi bagi nasabahnya. Kita terjebak dalam siklus di mana pilihan finansial terbaik dalam jangka pendek justru menciptakan lingkungan yang berpotensi merusak bagi masa depan kita. BlackRock bertaruh pada ketidaktahuan kita. Mereka berharap kita hanya melihat citra publik mereka yang peduli lingkungan dan hak asasi manusia, tanpa melihat kemana uang mereka sebenarnya mengalir. Banyak dari investor mereka bahkan tidak sadar uang pensiun mereka dikelola oleh BlackRock. Pada akhirnya kemunafikan BlackRock bukanlah sebuah anomali, melainkan itu adalah model bisnis mereka. Mempercayai kata-kata mereka adalah pilihan yang mudah. Tapi itulah yang mereka inginkan. Sebagai konsumen dan investor, tanggung jawab ada di tangan kita untuk melihat lebih dalam, untuk bertanya lebih banyak, dan untuk sadar akan kekuatan-kekuatan yang membentuk dunia kita. Mereka bertaruh, kita tidak akan peduli. Ketidaktahuan inilah yang seringkali menjerumuskan kita ke dalam banyak masalah, seperti krisis dan utang yang menjerat jutaan orang tanpa mereka sadari.